Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada siswa-siswi SMK Yadika 2 Cijagar Pase, kelas 11 kompetensi jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Masih di pembahasan materi yaitu tentang administrasi infrastruktur jaringan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana mengkonfigurasi access point. Nah, tapi sebelum mengkonfigurasi access point, alangkah baiknya kalian harus tahu dulu sebagai jurusan atau kalian yang mengambil jurusan teknik komputer dan jaringan harus tahu dulu seluk-beluk bagaimana konfigurasi jaringan dengan kabel dan tanpa kabel. Oke. Nah, sekarang kita mulai dulu ya. Nah, di sini ada sebuah komputer yang sudah dijalankan. Kita coba lihat dulu apakah internetnya jalan atau tidak ya. Jadi tinggal diklik di sini. Nah, ini ada logo ya. Logo di sini adalah bola dunia, tapi di sini ada tulisan unidentified network atau no access internet. Oke, kita klik dulu nih. Nah, kita klik dulu di sini ya. Nah, di network internet setting dulu di sini. Diklik dulu ya, network. Nah, di sini ada beberapa nih ya, ada statusnya, ada WiFi, Internet, dial up, VPN, flash mode ya, kemudian ada mobile hotspot dan juga data user, dan tentunya di sini ada proxy. Berhubung kita sekarang yang dibahas adalah mengenai jaringan internet dengan kabel, nah kita yang dipilih adalah internet ya. Nah, kita klik double internet dulu. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada beberapa related setting ya, ada change adapter option, change adapter sharing option, juga ada network and sharing center dan window firewall ya. Nah, ini adalah kita klik dulu nih yang change adapter option. Nah, change adapter option ini berfungsi untuk melihat beberapa koneksi yang akan terhubung ke jaringan. Contohnya di sini. Yang satu di sini ya di disable, kita klik kanan dulu. Nah, di sini posisinya disable ya. Artinya belum bisa aktif. Nah, ini adalah konfigurasi dengan menggunakan Bluetooth ya, Bluetooth network connection. Kemudian yang kedua di sini ada Ethernet. Nah, Ethernet 1 ya, Ethernet. Nah, yang ini adalah yang real menggunakan real PCIe, artinya di sini menggunakan slot yang ada di dalam komputer atau onboard ya, yang sudah terpasang tanpa ada eksternal atau disebut juga eksternal PCI ya, atau NCI network ya. Kemudian di sini ada Internet 3. Nah, ini adalah virtual box host only ya. Di sini ada digunakan untuk virtual box ya, untuk simulasi jaringan. Ini juga sama, tapi di sini statusnya aktif. Dan yang terakhir di sini ada WiFi. Nah, nanti yang dibahas ini WiFi, yaitu menggunakan access point. Nah, sekarang di sini kan ada Internet 2 ya, ada Internet 1 dan 2 ini yang belum terkoneksi. Oke. Nah, di bagian back panel atau di bagian yang dinamakan dengan side panel di dalam laptop, biasanya kalau untuk desktop biasanya di belakang ya, ada back panel. Nah, kalau di laptop itu udah biasanya di pinggir ya. Nah, di situ ada soket untuk RJ45 yang dihubungkan ke dalam internet. Nah, kita masukkan dulu ke sini ke back panel ya. Nah, ini side-nya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini sedang identifying, artinya di sini. Nah, ini sudah terkoneksi ke dalam jaringan yang awalnya tidak. Baiklah, Bapak coba dulu dicabut dulu ya. Nah, ini dicabut artinya network kabel tidak bisa terkoneksi ya. Nah, kita masukkan dulu ke soket untuk PCI primary controllernya. Nah, kita lihat ya apakah terhubung atau tidak ya dengan internet. Nah, ini udah identifying, artinya nah di sini sudah terkoneksi ke ruang teaching factory, artinya server di dalam sekolah ini adalah bermuara di ruang TEFA. Oke, kita lihat propertiesnya dulu ya di sini. Nah, properties internetnya seperti apa? Nah, kita pakai yang internet protokol versi 4 ya. Awas jangan sampai salah nih. Tinggal klik
klik jadi warna biru, kemudian lihat propertiesnya. Nah, di sini menggunakan ya, artinya di sini DHCP-nya digunakan obtain saja ya. Digunakan obtain saja karena kita mengikuti IP address yang diberikan oleh ruang TEVA. Nah, boleh juga kita menggunakan ini, tapi berhubung di sana digunakan adalah menggunakan salah satu perangkat atau disebut juga sebagai mikrotik, kita tidak bisa karena kita harus registrasi dulu ke mikrotik yang ada di ruang TEVA. Jadi kita pakai obtain IP, kita menelusuri IP yang sudah disetting di sana. Oke, kita klik saja dulu ya, ini nggak apa-apa. Nah, artinya di sini sudah terkoneksi. Artinya di sini sudah terkoneksi. Kita close saja. Nah, ini juga sama close ya. Jadi kalian bermuara di sini saja ketika kalian mau mengkonfigurasi internet, di sini saja dulu. Jangan ke change adaptive series option. Ini untuk men-sharing printer nantinya. Oke, kita close. Nah, kita lihat di sini koneksinya. Nah, yang tadi kan bola dunia awalnya, sekarang menjadi internet akses. Ya, mencari internet akses. Oke, kita coba ya. Kita coba akses internetnya dengan menggunakan browser Edge saja ya. Kita Microsoft Edge saja kita gunakan. Nah, kita apa sudah terkoneksi atau belum ya? Sudah terkoneksi atau belum dengan internetnya? Nah, kita akan coba ya, kita akan coba menggunakan internetnya sudah terkoneksi. Nah, ini adalah browsing menggunakan Edge ya, menggunakan Edge itu untuk mengkonfigurasi. Oke, kita klikkan saja di sini ya. Kalau sudah, coba kita pakai ke Yahoo saja, yahoo.com ya. Nah, apakah sudah terkoneksi atau belum? Nah, ternyata di sini oke, IndiHome dulu ya. Nah, lanjutkan browsing saja, tinggal klik lanjutkan browsing. Sudah masuk ke IndiHome. Nah, ini berarti di sini sudah masuk ya, internetnya artinya sudah terkoneksi ya. Jadi tadi dengan cara yaitu menggunakan kabel jaringan atau disebut juga sebagai jaringan yang menggunakan kabel dan juga tanpa kabel nanti kita konfigurasikan ya. Nah, setelah itu kita akan lihat dulu nih IP yang diberikan dari ruang TEVA itu IP berapa. Kita lihat dulu, cek ya dengan menekan yang namanya boleh di sini menggunakan apa istilahnya Windows R saja di sini ya. Kemudian kita klik CMD. Nah, di sini adalah command prompt ya untuk melihat akses. Kita lihat yuk. IP yang diberikan dari ruang TEVA itu secara otomatis atau obtain itu seperti apa, kita akan cari tahu dulu dengan mengetikkan IP config. Ya, oh salah ya, IP config satukan. Nah, ini ya. Nah, di sini tadi kan ada internet protokol versi 4 ya di sini. Nah, ini adalah 192 yang dipasang dari komputer server ruang TEVA sebagai penyedia jasa layanan jaringan sekolah SMK Yadika. Ini menggunakan kelas C ya. Nah, ini kelas C. Kemudian ini ada segmennya 100 dan IP dari komputer ini adalah 39. Ini subnet mesnya. Ini default gateway-nya sama tapi menggunakan segmen 100 juga dengan. Nah, itu ya. Nah, ini adalah internet adapter virtual box-nya ini. Ini virtual box tidak digunakan. Kemudian wireless line adaptornya juga di sini, wireless line adaptornya tidak terkoneksi ya semuanya. Ethernet Bluetooth-nya tidak terkoneksi. Artinya ini adalah IP. Nah, ini yang dikasih warna putih. IP ini diberikan otomatis oleh mikrotik yang dijalankan dari ruang TEVA. Kita tidak bisa mengganti ya seperti itu karena kita harus registrasi dulu, harus minta izin dulu atau aksesibilitas atau permission dulu ke dalam mikrotik ya. Jadi tahapan yang Bapak sampaikan tadi bahwa ketika kalian mau mengkonfigurasi internet, satu adalah klik dulu yang sebelah sini yang tadi warna bola dunia. Nah, ini artinya ruang TEVA sudah mengasih internet akses ya. Itu yang harus kalian pahami. Nah, coba kita klik dulu ya. Nah, ini ruang TEVA sudah connection ya. Artinya di sini ruang TEVA sudah terkoneksi internet. Nah, bagaimana nih
agar internet kita bisa terproteksi. Nah, di sini ada window firewall. Nah, window firewall ini adalah fungsinya untuk apa? Istilahnya di sini fungsinya untuk memproteksi ya, spy ya, atau spynet yang akan masuk ke komputer kita untuk mencuri data-data yang sudah kita miliki di dalam komputer kita ya. Nah, itu saja untuk materi tentang bagaimana konfigurasi yang disebutkan tadi menggunakan jalur kabel. Nah, setelah ini nanti Bapak akan jelaskan bagaimana cara konfigurasi menggunakan non kabel atau wireless ya, atau menggunakan access point ya. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan tentang konfigurasi. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan silahkan langsung japri saja ya. Tolong untuk tugasnya hari ini kalian rangkum di dalam buku. Nah, nanti bukunya sebagai penilaian akan Bapak kumpulkan, tidak harus setiap hari kalian ke sekolah ataupun mingguan, tidak, nanti sesuai instruksi dari Bapak yang akan Bapak sampaikan baru kalian boleh ke sekolah ya. Nah, itu saja yang dari Bapak. Terima kasih Bapak ucapkan. Semoga kalian sehat selalu di rumah. Ingat, terus lakukan kinerja di rumah dengan baik dan selalu patuhi protokol kesehatan dari COVID-19 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.